Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak keren kelas 5B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Batu Raden. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Ini merupakan rangkuman materi pembelajaran jarak jauh kelas 5. Untuk kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu IPS dan SPDP. Bisa dilihat di sini. Nah, yang pertama, jenis usaha perekonomian masyarakat Indonesia. Pertanian. Pertanian merupakan pencarian utama masyarakat Indonesia. Itu pertanian. Kemudian ada peternakan, perikanan, kehutanan, perdagangan, industri, dan pertambangan. Ini merupakan jenis usaha perekonomian masyarakat Indonesia yang terbesar. Tetapi yang paling utama, yang menjadi mata pencarian utama masyarakat Indonesia adalah pertanian. Kemudian, yang pertama adalah pertanian atau agraris. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persawahan, perkebunan, dan ladang. Untuk persawahan, contohnya kita dapat menghasilkan padi, palawija, dan lain-lain. Kemudian perkebunan, kita dapat menghasilkan tanaman tebu, tembakau, karet, rosella, kelapa sawit, teh, karet, lada, dan kayu cendana. Nah, bagaimana cara meningkatkan usaha pertanian? Usaha meningkatkan pertanian ada beberapa. Yang pertama adalah ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Ingat-ingat, ekstensifikasi itu memperluas lahan pertanian. Intensifikasi pertanian adalah upaya meningkatkan produktivitas yang paling cocok diterapkan di Pulau Jawa dengan cara mengintensifikasikan lahan dengan kondisi yang ada tanpa memperluas lahan pertanian yang meliputi program Pancausaha Tani dan Sabita Usaha Tani. Jadi bedanya ada ekstensifikasi pertanian dan intensifikasi pertanian, yaitu jika ekstensifikasi memperluas lahan pertanian, intensifikasi itu tanpa memperluas lahan pertanian. Sehingga intensifikasi pertanian ini yang paling cocok diterapkan di Pulau Jawa. Kemudian ada diversifikasi pertanian, merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperbanyak jenis tanaman pada lahan pertanian. Contohnya dengan sistem tumpang sari dan mina padi. Kemudian ada rehabilitasi pertanian, adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara pertanian atau dengan mengganti dengan tanaman yang lebih produktif. Itu rehabilitasi pertanian. Jadi mengganti tanaman yang lebih produktif. Kemudian ada hortikultura, merupakan budidaya yang dilakukan di kebun. Misalnya kegiatan produksi di daerah pegunungan yang ditanami sayur, bunga, dan buah. Ini merupakan usaha meningkatkan pertanian. Ada ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan hortikultura. Kemudian peternakan adalah usaha ekonomi yang berupa budidaya hewan ternak. Jenis pekerjaan yang ada di Indonesia untuk peternakan yaitu ada peternakan hewan besar, hewan kecil, dan peternakan unggas. Untuk hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan peternakan hewan kecil, kambing, domba, kelinci. Peternakan unggas ya ayam, itik, mentok, angsa, dan burung. Bisa dipahami sampai peternakan ya. Kemudian perikanan. Perikanan di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara ikan dan menangkap ikan di perairan darat. Contohnya ya meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Untuk perikanan air payau yang dihasilkan ada ikan gerame, ikan nila, ikan mujair, dan ikan lele. Ini perikanan air tawar. Sedangkan perikanan air payau seperti bandeng, lobster, dan udang. Ini perikanan air payau. Nah,
Kemudian untuk perikanan air laut, seperti apa sih perikanan laut? Ya, jenis ikannya kita bisa menemukannya seperti ikan laut, kerang, rumput laut, dan mutiara. Ini biasanya usaha menangkap ikan di laut dan di pantai. Kemudian ada hutan. Perhutanan. Hutan sendiri selain sebagai paru-paru dunia, hutan juga bisa menghasilkan barang baku untuk produksi. Berbagai jenis hasil dari hutan antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Kemudian ada kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah usaha menyediakan barang kebutuhan manusia. Kegiatan perdagangan ini dapat dilakukan antar daerah bahkan antar negara yang lebih dikenal dengan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan industri. Kegiatan industri adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri ini dibedakan bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Berikut ini beberapa jenis industri yang wajib diketahui. Yang pertama adalah industri rumah tangga. Kemudian ada industri sedang dan industri besar. Pertambangan. Ini yang besar juga. Barang tambang hasil kegiatan tambang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, antara lain barang tambang mineral logam seperti emas, perak, timah, besi, baja, dan nikel, tambang mineral non-logam seperti belerang, gipsum, marmer, batu kapur, pasir. Kemudian ada barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ini pertambangan. Nah, perhatikan baik-baik, Indonesia sendiri itu sedang mengadaptasi industri ekonomi kreatif. Apa itu industri ekonomi kreatif? Industri ekonomi kreatif adalah konsep yang mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi di suatu negara. Dan akhirnya bisa mendunia sehingga banyak sekali manfaat yang dapat diambil melalui industri ekonomi kreatif. Nah, manfaatnya apa saja? Ada banyak. Ini salah satunya. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Kemudian mengurangi pertumbuhan angka pengangguran. Ketiga, menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif. Keempat, kompetisi, bukan kompetensi ya, kompetisi aktivitas dunia bisnis yang lebih sehat, dan yang kelima, meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor. Masuk ke tangga nada. Tangga nada sudah pernah dipelajari dari kelas sebelumnya, dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kita pelajari tangga nada mayor. Tangga nada mayor memiliki interval, ingat-ingat, 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu tangga nada mayor. Jadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini tangga nadanya. Interval tangga nada mayor. Bisa dipahami ya. Ciri-ciri lagunya untuk tangga nada mayor yang pertama adalah bersifat semangat. Riang gembira, biasanya diawali dengan nada dasar do pada not pertamanya dan diakhiri dengan nada dasar do yang lebih tinggi dari nada pertamanya. Jadi maksudnya di sini adalah yang pertama ciri-ciri lagunya semangat, gembira, kemudian diawali dan diakhiri tangga nada do. Ada tangga nada minor. Nah, tangga nada minor memiliki interval 1 setengah, 1, 1 setengah, 1. Jadi tangga nada minor itu biasanya intervalnya itu diapit 1, 1. Di awal 1, di akhir 1. Jadi 1 setengah, 1, 1 setengah, 1. Nah, ciri-cirinya bersifat sedih, kurang semangat, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la. Contohnya adalah lagu Gugur Bunga. Gugur Bunga itu termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Tangga nada minor dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, ingat-ingat tangga nada minor itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis.
yaitu tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, dan yang terakhir tangga nada minor melodis. Tangga nada minor asli yaitu tangga nada yang memiliki nada-nada pokok dan belum mendapat sisipan, belum mendapat nada sisipan. Kemudian ada tangga nada minor harmonis, yaitu tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah laras. Ada tangga nada minor melodis, yaitu tangga nada minor asli yang nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras, tetapi pada saat turun, nada ke-6 dan nada ke-7 tersebut diturunkan setengah laras. Bisa dipahami ya? Jadi, tangga nada sendiri dibagi menjadi dua, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Salah satu contoh tangga nada minor adalah lagu Gugur Bunga. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk evaluasi, Bu Fitri akan kirimkan soalnya di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan.